Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif, mencakup karakteristik, kesamaan dan perbedaan, serta contoh-contoh desain penelitian yang relevan. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, karakteristik penelitian kuantitatif. 2. Karakteristik penelitian kualitatif. 3. Kesamaan dan perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan yang keempat adalah contoh-contoh desain penelitian yang relevan. Yang pertama, karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif mencakup yang pertama adalah menggambarkan masalah penelitian untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel misalkan hubungan antara prestasi belajar dengan gaya belajar, hubungan antara prestasi belajar dengan kemampuan berpikir kritis, atau hubungan antara hasil belajar dengan kemampuan berpikir kreatif. Misalkan rumusan masalah bagaimana hubungan antara prestasi belajar dengan kreativitas atau berpikir kreativitas. Nah, kalau rumusan masalah itu biasanya bentuknya itu dalam bentuk pertanyaan. Yang selanjutnya adalah memberikan peran besar bagi literatur untuk menyarankan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Untuk penelitian eksperimen ada yang namanya hipotesis. Hipotesis ini didapatkan dari teori. Teori ini kita dapatnya dari literatur. Literatur ini bisa dari buku, artikel, atau jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, hipotesis ini dapatnya dari teori dapatnya kita dari membaca dari literatur, buku, artikel, atau jurnal. Hipotesis ini anggapan dasar atau dugaan sementara yang perlu diuji secara empirik. Diuji secara empirik dengan melakukan suatu eksperimen. Nah, eksperimen itu termasuk dalam penelitian kuantitatif. Jadi kalau dalam mengerjakan skripsi, hanya kita dari bab 2 dulu, kemudian ke bab 1, bab 3. Karena di bab 2 ini kita meninjau literatur, nanti di sini kita bisa merumuskan hipotesis dari teori. Kemudian baru ke bab 1. Hipotesis itu ditulisnya di bab 1. Selanjutnya membuat pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang spesifik, sempit, terukur, dan teramati. Jadi pernyataan tujuan, tujuan itu dalam bentuk pernyataan. Kalau pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Dan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Contohnya adalah pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara prestasi belajar dengan kreativitas? Ini dalam bentuk pertanyaan. Nah, sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara prestasi belajar dengan kreativitas. Sedangkan hipotesis ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Ini masih jawaban sementara yang dapatnya dari teori, yang perlu dilakukan uji empirik. Jadi jawaban sementara atau dugaan sementara yang perlu dilakukan uji empirik melalui suatu eksperimen. Nah, hipotesis ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jadi hipotesisnya adalah ada hubungan antara prestasi belajar dengan kreativitas. Nanti hipotesis ini yang diuji dengan
statistik. Nanti dipelajari di mata kuliah statistika. Mengumpulkan data numerik dari sejumlah besar orang. Dari sejumlah besar orang ini bahasanya adalah, istilahnya adalah dari sampel dengan menggunakan instrumen yang pertanyaannya sudah ditetapkan. Jadi kita sebelum melakukan penelitian itu mengembangkan instrumen terlebih dahulu. Instrumen ini harus kita uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini perlu dilakukan ke instrumen yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data numerik agar instrumen itu valid dan reliable. Valid itu bisa mengukur apa yang mau diukur. Misalkan kalau kita mau mengukur massa, maka kita menggunakan timbangan yang baik, yang benar, sehingga bisa menentukan massa suatu benda dengan akurat. Validitas, mengukur apa yang mau diukur. Kalau mau mengukur panjang ya menggunakan penggaris. Kalau mau mengukur prestasi belajar ya harus menggunakan instrumen prestasi belajar yang sudah valid. Untuk reliable ini tentang keacekan suatu instrumen. Nanti ada pembahasan sendiri tentang validitas dan reliabilitas. Karakteristik selanjutnya adalah menganalisis tren, membandingkan kelompok atau menghubungkan variabel menggunakan analisis statistik. Jadi bisa hubungan atau membandingkan. Membandingkan ini misalkan ini ada dua kelas. Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas yang mau kita gunakan eksperimen. Ini adalah kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen ini menggunakan model pembelajaran PBL. Kalau ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang mau kita lihat adalah hasil belajarnya. Hasil belajar ini berarti mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi dalam penelitian pendidikan fisika, kalau menyebutnya hanya prestasi belajar itu berarti ranah pengetahuan saja. Kalau menyebutnya hasil belajar itu berarti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dari dua kelas ini, yang kelas A adalah kelas eksperimen menggunakan PBL, problem based learning, kelas B, kelas kontrol menggunakan discovery learning. Nanti kita bandingkan bagaimana hasil belajar siswa ketika belajar menggunakan model PBL dan ketika belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ini adalah membandingkan kelompok atau menghubungkan antar variabel. Kalau menghubungkan antar variabel berarti tadi hubungan antara A dengan B, hubungan antara prestasi dengan kreativitas, hubungan antara hasil belajar dengan gaya belajar, dan sebagainya. Nah, setelah menganalisis, membandingkan, menghubungkan ini dilakukan interpretasi hasil. Kita mau interpretasikan hasil analisis statistik dengan membandingkan dan prediksi sebelumnya dengan penelitian terdahulu. Jadi ada penelitian terdahulu ini kita dapatnya dari artikel. Nah, makanya di bab 2 kita melihat banyak-banyak membaca artikel. Nanti di bagian skripsi juga ada bagian khusus untuk penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini berarti penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel yang kita teliti. Misalkan variabel yang kita teliti, variabel bebasnya adalah PBL, discovery learning, dan di sini variabel terikatnya atau yang diukur adalah hasil belajar. Prediksi sebelumnya ini adalah sama saja seperti hipotesisnya atau dugaan sementara atau jawaban sementara yang perlu diuji secara empirik yang kita dapatkan dari teori. Apakah nanti ditolak atau diterima hipotesis itu? Nanti bagaimana menolak dan menerima hipotesis itu dipelajari di mata kuliah statistika. Karakteristik selanjutnya adalah menulis laporan penelitian menggunakan standar, struktur tetap, objektif, berisi pendekatan. Jadi ada format atau
atau bagian-bagian dalam penelitian kuantitatif itu apa saja yang ditulis. Nanti ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada hipotesis dan sebagainya. Nanti ada kita membahas itu sendiri sebelum kita membuat proposal penelitian. Harus objektif dan berisi pendekatan. Pendekatan bisa deduktif atau induktif. Penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme. Yang kedua adalah karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif menggali masalah dan mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena. Misalkan fenomena siswa mengalami kesulitan dalam belajar fisika, kesulitan belajar fisika. Misalkan materinya tentang gaya. Nah, ini tentang suatu fenomena. Jadi kita menggali bagaimana kesulitan siswa itu dalam mempelajari materi gaya. Nah, untuk penelitian kualitatif ini, tinjauan literatur ini memainkan peran kecil, tidak seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif, tinjauan literatur itu bermain besar, karena nanti tinjauan literatur itu digunakan untuk menyusun suatu hipotesis yang asalnya dari teori. Kalau untuk kualitatif, digunakan tapi memainkan peran yang kecil. Menyatakan tujuan dan pertanyaan penelitian secara umum dan luas berdasarkan pengalaman subjek penelitian. Jadi ini untuk tujuan dan pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif itu dalam penentuannya bisa nanti tetap atau bisa berubah atau diganti. Jadi tergantung dari temuan di lapangan. Bisa rumusan yang ditentukan di awal itu bisa tetap atau bisa berubah atau diganti, tergantung dari apa yang didapatkan oleh peneliti ketika menggali informasi ke subjek penelitian. Subjek penelitian itu adalah orang yang kita teliti. Mengumpulkan data berdasarkan kata-kata dari sejumlah orang sehingga diperoleh pandangan subjek penelitian. Jadi kata-kata ini berarti kita dapatnya dari wawancara, kita juga bisa dari observasi. Wawancara ini tentunya dilakukan secara wawancara mendalam dengan memanggil siswa secara bergiliran atau satu persatu siswa. Misalkan siswa yang benar-benar nilai fisika materi gayanya sangat jelek sekali, itu perlu diwawancara secara mendalam. Bagaimana sih kesulitannya sehingga nanti dengan mengetahui yang apa kesulitan siswa bisa meningkatkan pembelajaran yang selanjutnya sehingga kesulitan siswa itu dapat teratasi. Menganalisis data untuk deskripsi menggunakan analisis teks. Jadi dideskripsikan, digambarkan dengan analisis teks, bukan dengan angka-angka seperti kuantitatif, dan menafsirkan makna yang besar dari temuan. Jadi ada nanti di penelitian kualitatif ada suatu temuan-temuan. Apa yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan? Misalkan ketika belajar fisika hanya rumus-rumusnya saja tanpa diberikan pengalaman yang konkret tentang percobaan suatu gaya misalkan. Jadi perlu ditafsirkan, dideskripsikan dengan teks dan menafsirkan makna yang besar dari temuan. Nanti pasti ditemukan beberapa temuan dan itu perlu dideskripsikan atau dijelaskan. Penulisan laporannya lebih fleksibel, struktur berkembang dan termasuk subjektif, refleksivitas peneliti dan bias. Jadi ada bias atau refleksivitas dan bias peneliti. Ada bias dan refleksivitas peneliti ini maksudnya tergantung penelitinya. Jadi lebih cenderung ke mana penelitinya itu. Nanti apa yang ditulis itu
bergantung pada pengalaman peneliti, pendidikan peneliti, karakteristik peneliti, namanya bias dan refleksivitas peneliti. Kemudian kalau misalkan penelitinya lebih tertarik ke materi gaya tetapi ke gaya dorong, jadi lebih yang dibahas itu lebih ke berkembang ke gaya dorong daripada gaya tarik, misalkan daripada gaya gesek. Jadi lebih bias, lebih ke tergantung pengalaman. Antara peneliti yang satu dengan yang dua, pengalamannya tentu berbeda, dalam menulis juga seperti itu, tentu berbeda. Ini namanya subjektivitas, tergantung penelitinya, refleksivitas peneliti dan bias. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme. Kesamaan dan perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kesamaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, jadi kesamaannya ada dua dalam bentuk penelitian, mengikuti 6 langkah dalam proses penelitian dan prosedur pengumpulan datanya. Jadi 6 langkah tersebut yaitu mengidentifikasi masalah penelitian, meninjau literatur, tapi kalau tadi yang di kuanti literatur berperan besar, kalau kuali berperan kecil. Menentukan tujuan untuk penelitian, penelitian itu pasti memiliki tujuan, dan nanti kalau menyimpulkan itu berdasarkan tujuan. Yang keempat adalah ada proses pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita mengumpulkan data dengan menggunakan tes ataupun non-tes, dengan soal-soal ataupun dengan angket, observasi, dan sebagainya. Menganalisis data, menginterpretasi data, dan pelaporan dan evaluasi penelitian. Kesamaan yang kedua dari aspek prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dapat menggunakan pendekatan yang serupa seperti wawancara dan observasi. Jadi di kuantitatif juga ada wawancara atau observasi, tetapi tentunya untuk yang kualitatif itu lebih mendalam wawancaranya sampai mendapatkan suatu temuan. Itu di kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini lebih ke pendekatan yang lebih tertutup atau close-ended. Kalau kualitatif itu lebih terbuka atau open-ended. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan itu lebih menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti bagaimana, mengapa, coba dijelaskan. Kalau lebih tertutup itu kalau pertanyaan misalkan apakah gitu, bisa dijawab ya atau tidak. Itu pertanyaan tertutup. Apa perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang pertama dari studi pendahuluan atau bagian masalah penelitian. Kalau kuantitatif, masalah penelitian itu digunakan untuk mengarahkan jenis pertanyaan atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Tadi pertanyaan penelitian itu dalam bentuk pertanyaan. Kalau hipotesis itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Nah, kalau dalam kualitatif, masalah penelitian digunakan untuk menetapkan pentingnya suatu ide, dan ide ini bisa tetap atau berkembang atau bisa diganti. Yang kedua, bedanya di analisis data. Kalau penelitian kuantitatif, analisis statistik, analisis matematis dari data yang biasanya dalam bentuk angka. Ini dipelajari di mata kuliah statistika atau bisa dilihat di YouTube Time to Study. Di sana ada materi statistik untuk mahasiswa. Penelitian kualitatif analisis kata-kata, misalnya transkripsi dari wawancara, jadi direkam gitu ya ketika melakukan wawancara, dan kita harus membuat pedoman wawancaranya, atau gambar misalnya foto. Jadi pasti ada fotonya dalam suatu penelitian. Yang ketiga, bedanya di format pelaporan. Kalau kuantitatif, struktur mengikuti pendahuluan khas atau pendahuluan itu ada aspek-aspeknya apa saja. Jadi latar belakang, tujuan, pertanyaan masalah, tujuan, hipotesis, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode hasil, dan bagian kesimpulan. Nanti ketika mahasiswa membuat proposal penelitian, nanti saya beri petunjuk untuk bagian-bagian apa saja yang perlu ditulis. Jadi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan saya berikan contoh
proposalnya. Penelitian kualitatif, format tulisan lebih terbuka dengan gambaran pribadi sebuah cerita berlangsung. Jadi lebih terbuka, gambaran pribadi tergantung dari penelitinya. Penggunaan kutipan yang luas dari subjek penelitian, jadi kutipannya luas, dan refleksi pribadi dari peneliti. Jadi suatu tulisan kualitatif itu bisa mencerminkan penelitinya itu seperti apa, pendidikannya bagaimana. Yang namanya bias tadi atau refleksivitas peneliti. Dan yang keempat adalah contoh-contoh desain penelitian yang relevan. Ada 8 desain, ini nanti ada pembahasan sendiri-sendiri di bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah desain eksperimental atau desain eksperimen. Desain eksperimen juga disebut studi interval atau studi perbandingan kelompok. Perbandingan kelompok seperti yang saya jelaskan tadi, membandingkan 2 kelompok atau kelas A dengan kelas B. Yang kelas A belajar menggunakan PBL, yang kelas B menggunakan discovery learning. Nanti bagaimana hasil belajar antara kelas A dan kelas B setelah belajar menggunakan PBL dan discovery learning. Ini adalah prosedur penelitian kuantitatif di mana peneliti menentukan apakah suatu kegiatan atau materi membuat perbedaan hasil bagi subjek penelitian. Jadi misalkan ada lagi contohnya penggunaan LKS. LKS berbasis masalah misalkan. Nah, LKS berbasis masalah ini diterapkan di kelas A. Kelas B LKS-nya biasa, tidak ada masalah di awal. Nanti dilihat bagaimana hasil belajarnya. Hasil belajar, nanti dilihat perbedaannya hasil belajar antara kelas A yang belajar dengan LKS berbasis masalah dan kelas B yang belajar dengan LKS. LKS biasa saja yang tidak ada masalahnya. Nanti bagaimana perbedaannya. Untuk tahu perbedaannya nanti ada uji statistik. Desain yang kedua, desain korelasional adalah prosedur penelitian kuantitatif. Jadi ini sama seperti tadi, kuantitatif, di mana peneliti mengukur tingkat hubungan antara 2 atau lebih variabel dengan menggunakan prosedur statistik analisis korelasional. Ini ada di YouTube Time to Study juga bagaimana analisis korelasional menggunakan statistik. Jadi hubungan antara hasil baca dengan kreativitas, hubungan antara uang saku dengan motivasi belajar misalkan. Yang ketiga adalah desain survei. Desain survei adalah prosedur penelitian kuantitatif di mana peneliti melaksanakan sebuah survei atau kuesioner kepada sekelompok kecil orang atau sampel untuk mengidentifikasi kecenderungan sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik dari sekelompok besar orang atau populasi. Jadi kita memberikan kuesioner atau angket ke sekelompok kecil atau sampel, yang namanya sampel. Nanti dari angket itu kita bisa melihat bagaimana perilaku, sikap, pendapat dari suatu populasi. Jadi kita ambil misalkan kita memberikan angket ke kelas 1A dan 1B. Ini yang namanya sampel. Kemudian dari angket ini misalkan kita mau melihat bagaimana sikap ilmiah siswa. Kita mengambilkan angket di kelas 1A dan 1B. Setelah itu kita bisa mengidentifikasi sikap ilmiah siswa. Dengan mengetahui sikap ilmiah siswa 1A 1B ini, kita juga bisa mengetahui karakteristik dari kelas 1. Semua kelas 1 dari A sampai Z misalkan. Ini yang namanya populasi. Jadi kita mengambil sampel, kita lakukan survei dengan memberikan angket sikap ilmiah siswa. Nanti kita analisis, kita akan bisa mengidentifikasi atau mendapatkan sikap ilmiah siswa dari semua kelas atau populasi. Ini yang namanya desain survei.
Yang keempat, desain grounded theory. Desain grounded theory ini adalah prosedur penelitian kualitatif yang digunakan peneliti untuk menghasilkan penjelasan umum didasarkan pada pandangan subjek penelitian yang menjelaskan proses, tindakan, atau interaksi antara orang-orang. Jadi kalau grounded theory ini lebih ke pendalaman suatu teori. Jadi ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Bisa menjelaskan suatu proses tertentu, tindakan atau interaksi dari sekelompok orang. Kalau desain etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai pola kelompok budaya. Jadi ada hubungannya dengan budaya, berarti di sana penelitiannya desain etnografi. Terhadap perilaku, keyakinan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Bagaimana misalkan budaya, bahasa anak zaman 90-an dengan anak tahun 2021 misalkan. Jadi di sana termasuk dalam etnografi. Bagaimana budaya dalam ketika anak baru lahir misalkan. Kalau ada di daerah saya itu di Sidoarjo, kalau anak baru lahir itu diberi ada uang yang dikasihkan ke orang. Nanti rebutan orang-orang untuk mengambil uang itu. Namanya bara udik kalau di daerah saya. Kalau di sini di Tulungagung itu tidak ada. Itu termasuk dalam budaya suatu perilaku, termasuk dalam desain etnografi. Yang keenam adalah desain penelitian narasi. Desain penelitian narasi adalah prosedur penelitian kualitatif di mana peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan dan bercerita tentang kehidupan orang-orang. Jadi narasi. Dan menulis narasi tentang pengalaman mereka. Jadi lebih ke bercerita. Misalkan kita mau bercerita tentang guru yang sangat kita cintai. Bapak A, Ibu B misalkan. Itu bisa kita jadikan penelitian narasi. Yang ketujuh, desain mixed method merupakan kombinasi dari kuantitatif dan kualitatif sehingga peneliti dapat mengumpulkan data kuantitatif angka dan data kualitatif teks atau gambar dalam penelitian. Kalau misalkan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu tidak bisa dibacakan dengan kuantitatif, maka kita perlu menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan desain penelitian yang sering memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif. Datanya yang dimanfaatkan, tetapi lebih berfokus pada prosedur yang berguna dalam mengatasi masalah-masalah praktis di sekolah dan ruang kelas. Jadi untuk PTK, penelitian tindakan kelas ini lebih ke masalah-masalah apa yang ada di kelas. Jadi seorang guru pasti tahu masalah yang terjadi di dalam kelas itu. Sehingga guru itu perlu mengatasinya. Dalam mengatasi masalah di kelas itu dilakukanlah penelitian tindakan kelas. Sehingga masalah bisa teratasi dan siswa bisa mendapatkan hasil belajar yang baik misalkan. Jadi kalau kita lihat tadi ada desain penelitian kuantitatif, kalau adanya intervensi, penelitian intervensi itu perlakuan. Perlakuan itu sama seperti yang tadi diberi model pembelajar BBL, discover learning, beri LKS, non LKS. Nah, ini kalau menjelaskan pengaruh intervensi terhadap outcome ini misalkan hasil belajar antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, menjelaskan intervensi tadi, pengaruh dari influensi atau pengaruh model PBL dan discovery learning terhadap hasil belajar ini, maka penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Ini biasanya yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Kalau tidak intervensi, non-intervention research, bukan penelitian intervensi atau tidak memberikan suatu perlakuan, tetapi kita mencari hubungan antar variabel dari suatu kelompok, maka kita menggunakan penelitian korelasi. Hubungan antara prestasi dengan motivasi belajar misalkan. Kalau kita mendeskripsikan, ini termasuk dalam non-intervensi, tadi tidak ada perlakuan, mendeskripsikan tren untuk populasi, maka penelitian itu adalah penelitian survei.
Kalau desain penelitian kualitatif menggali pengalaman individu untuk mengembangkan suatu teori. Jadi kita mengembangkan develop a teori, mengembangkan teori, maka ini termasuk dalam penelitian grounded theory. Kalau kita menggali budaya, culture, dari kelompok orang, maka kita melakukan penelitian etnografi. Kalau kita menggali cerita seseorang untuk mendeskripsikan kehidupan seseorang, maka kita melakukan penelitian narasi. Untuk kombinasi kuantitatif dan kualitatif desain penelitian, kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk bisa memahami dan menjelaskan masalah penelitian dengan baik, kalau itu kita menggunakan mixed method research. Jadi kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk bisa memahami dan menjelaskan masalah penelitian dengan baik, maka kita menggunakan mixed method. Kalau misalkan kita menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk masalah pendidikan yang kita temui di kelas, kita menggunakan action research atau penelitian tindakan kelas. Ini biasanya dilakukan oleh guru kelas. Jadi kalau tadi ini intervensi dengan perlakuan, kalau untuk melihat pengaruh dari intervensi terhadap hasil belajar, experimental research. Melihat hubungan, kita melakukan penelitian korelasi, mendeskripsikan tren dari sekelompok populasi, survei. Kalau mengembangkan untuk kualitatif, mengembangkan teori berarti grounded theory. Kalau untuk mengembangkan atau menggali informasi tentang budaya berarti etnografi. Cerita berarti narrative research. Demikian penjelasan dari saya tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif, mencakup pengertiannya, karakteristik, kesamaan, perbedaan, dan contoh-contoh desain penelitian yang relevan. Jadi untuk desain-desain penelitian tadi, untuk penelitian eksperimen nanti kita bahas lagi. Di sana masih banyak lagi desain eksperimen itu apa saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.